Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin ibn ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamrak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Faqad qala al-arif billah al-alim Al-Imam Ibn Sakandari thumma al-Imam thumma syarih al-Imam Ibn Abbad rahimahumullah ta'ala fanabihima wa'ada alaina barakatihima wa asrarihima bihan fid darin amin. Qala rahimahullah radi anhu Qala Sahal bin Abdillah At-Tustari Qala Sahal bin Abdillah wa kana Isa bin Maryam. Qala syarih rahimahullah wa kana Isa bin Maryam alaihima wa ala nabi as-salatu wassalam. Wa kana ana sapa Isa Nabiullah Isa ibnu Maryam putra jalere Sayyidah Maryam alaihima muga-muga tetep ing atase Isa lan Maryam atau ibnu lan Maryam wa ala nabiyina ing atase nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu tambahi rahmat azim wassalamu lan tambahi kesejahteraan. Yaqulu dawuh sapa Isa Nabiullah Isa tuba liman kana qauluhu wa fi nusatin kiluhu zakiran wa samtuhu fikran wa nadharuhu ibratan. Inna qiyasan nasi man dana nafsah wa amila lima badal maut. Wa kana ana sapa Isa bin Maryam Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihima muga-muga tetep ing atase Isa atau ibnu lan Sayyidah Maryam wa ala nabiyyin muga-muga tetep ing atase nabi kita asal tambahi rahmat ta'zim wassalam lan tambahi kesejahteraan. Yaqulu dawuh sapa Isa tuba bejo kemayangan. Bejo kemayangan itu bahagia yang berlipat-lipat, seneng temen lah. Tuba bejo kemayangan liman kedue wong kana kang ono apa qauluhu dalam kita men qauluhu, ada yang kiluhu. Kalau kiluhu maknanya tidur sebentar di waktu zuhur, tapi yang banyak qauluhu pengucapan man liman kesingkana kang ana apa qauluhu pengucapan ana iku zakiran zikir rupa zikir. Dawuh-dawuhnya itu zikrullah atau mengajak menarik pada zikrullah. Wasamtuhu lan menengi man iku fikran mikir-mikir ciptaane Allah. Wa nadharulan angen-angene man iku ibratun ngalap ibrotan. Khabarnya kana iku ibrotan angen-angen atau ngalap ibarat, ngalap ibarat. Ibrotan iku ngalap ibarat, mencari contoh yang melahirkan sebuah keyakinan. Inna qiyasan nasi sute usatune taluweh cerdas-cerdase manungsa. Inna qiyasan nasi setune tele cerdas-cerdas manungsa iku man wong
Silaiman dana kang niti-niti sapa man nafsu ing nafsune man, mengontrol. Niti-niti itu ngontrol. Dana kang niti-niti sapa man ngontrol nafsu ing nafsune man. Wa amilalan ngamal sapa man lima maring amal ganjaran ba'dal maut kang ing dalem sawise kematian. Amalnya selalu berbuah setelah kematian. Wa qala jasapa Ka'ab, Syekh Ka'ab bin Ahbar, seorang tabi'in ya, dari pendeta tapi masuk Islam. Tabi'in karena waktu zaman Rasulullah dia tidak, intinya belum masuk pada takrif definisi sahabat. Jadi beliau ketemu dengan sahabat-sahabat. Dawe Ka'ab, man arada syarafal akhirah falyukthir at-tafakkur. Man utai saku arada lamun ngarepno semen syarafal akhirat ing kemuliaane akhirat, ya kehidupan yang abadi nanti, falyukthir mongko becik ngekeh-ngekehno sapa man at-tafakkur ing tafakkur. Ini bukti tafakkur lah merupakan dasar. Wakila lan den aturaken li Ummi Darda maring Ummi Darda, Ibu Darda, istrine Abu Darda. Wakilan den aturaken li Ummi Darda maring Ibu Darda, istri daripada Abu Darda. Maka na afdol amal, maka na afdol amal Abi Darda. Ma utai nopo iku kana tinemu apa afdalu amal Darda, luwih utama-utama ini amale sahabat Abi Darda. Pertanyaan ke Nyai Abi Darda, karena Nyai ini yang tahu satu kamar, satu ranjang, siang malam apa yang dikerjakan Abu Darda, maka ditanyakan, makana afdalu amali Abi Darda, ma utai napa iku kana tinemu apa amal afdalu amal Abi Darda, luwih utama-utama ini amale sahabat Abi Darda. Qala jawab sapa Ummu Darda, at-tafakkur. Ternyata amalnya yang paling utama adalah tafakkur. Ya wirid, ya sholat malam, tapi tafakkur menjadi utama. Wadhalika timengko tafakkur li annau krese kelakuan iku yasilu bisa tumeka usul, bisa nyambung sapa salik utawa muhib bi lan tafakkur ila makrifati haqaiqil asya, maring makrifat atau ngaweruhi pira-pira hakikate pira-pira perkara. Wa yatabayyan dadi nyata apal haqqu perkara hak minal batili sangka perkara batil, jelas bisa membedakan hak dan batil. Wan nafi lan perkara kang migunani minad dharri sangka perkara kang bahayaken. Wa yatlaulan bisa ningali sapa murid bi kan tafakkur, wa yatlaulan bisa ningali sapa bi kan tafakkur aidon halimane ala khafaya afati nafsi, ing atase samar-samare pira-pira penyakite nafsu. Ala khafaya afati nafsi, ing atase pira-pira samar-samare penyakit yang banyak orang tertipu dengan khafaya afat ini karena tidak tahu, ya, dohirnya baik, hakikatnya jelek karena tidak tahu khafayanya. Wa makaidil aduilan rekadayani mungsuh, yakni setan dan nafsu. Wa ghururid dunyalan tipuane dunya. Wa ta'arrafu lan dadi weruh, wa ta'arrafu lan dadi weruh sapa murid bi kan tafakkur wujuhal khiyali ing macem-maceme rekodaya, ing pira-pira wajahe rekadaya, rekayasa, maksudnya macam-macamnya rekayasa, fit taharrus ing dalem ngrekso anha sangka wujuhul khiyal. Banyak cara untuk menghindari
khial-khial itu dengan tafakkur. Wa taharalan suci minha sangka wujul khial. Ini dawuhnya ya syarih mensyarahi dawuh-dawuh para ulama di antara Ka'bil Akhbar, Nebul Isa dan sebagainya. Paling atas ya, kelompok atas dari tabi'in. Dawuh al-fikratu utai mikir-mikir, menggunakan pikiran, mengangan-angan ciptaan Allah, iku miratun minangka kaca pengilon, iku miratun minangka kaca pengilon, kaca untuk berkaca. Turi kang ningalaken apa mir'ah ka ing sira hasanaka ing kebagusan ira min qabihika sangka keelekan ira. Itulah fikrah. Wa itla ulan bisa ningali sapa murid kelan fikrah aidon halimane biya kelan fikrah ala azamatillahi ta'ala ing atase agungi Allah taala. Wa jalalilan sifat jalali Allah. Wajalan sifat agungnya Allah yang menjadikan kita ini menjadikan haibah pada kita. Idza tafakkara nalikane angen-angen sapa murid salik fi ayati dalam pira-pira ayat-ayati Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, wa masnu'ati lan pira-pira ciptaane Allah. Wa itaulan bisa ningali sapa murid biya kelan fikrah aidan halimane ala alaihi ing atase pira-pira nikmati Allah, peparingi Allah, ala ala ing atase pira-pira peparing nikmati Allah al jaliyah kang jelas wal khafiyalan kang samar. Akhir fatastafida mongko sababe bisa ngalap faedah, bisa maedai fatastafida mongko sababe maedai apa fikrah bidzalika kal mengkono tafakkur ayat abi bidzalika tafakkur fatastafida ada yang fayastafida pakai iya, ada ya fayastafida ya, ya lebih bagus. Fayastafida moko sababe bisa ngalap faedah sapa murid bidzalika kal fikrah akhwalan ing pira-pira tingkah, akhwalan berarti saniyatan kang agung kang luhur, yazulu kang bisa ilang biha kelawan fikrah apa maradu qalbihi, bisa ke akhwal juga lebih dekat. Yazulu kan bisa ilang biha kelawan akhwalan saniyah apa maradu qalbihi penyakit atine murid atau salik. Wa istaqimalan bisa jejeg sapa murid bisa babia kelawan sabab fikrah ala taati rabbi ing atas taat ing pangerane murid, ala taati rabbi ing ketaatan atau taat ing pangerane murid. Kultu ngucap ingsun Imam ini Ibnu Abbad wal uzlatu ta uzlah allati ya uzlah dzakara kang nyebut, allati ya uzlah silailati dzakara kang nyebut ha ing lati sapal muallif imam kang ngarang yani ke Imam Ibnu Sakandari rahimallahu taala iku tatadammanu nyimpen apa uzlah yang disebut yang ma'al fikrah itu iku tatadammanu nyimpen apa uzlah wujudal khalwati ing wujude persepen, wahya utawi khalwah iku ahadul arkani salah sijine pira-pira rukun al arba'ati kang papat allati ya arkan al arba'ah allati ya arkan al arba'ah iku hiya utai lati iku asasul muridin, dasare pira-pira kang ngarepaken wusul ilallah. Ini
muridin harus tahu 4 hal ini. Wa yalzamu lan netepi, wa yalzamu lan netepi apa allati dzakar muallif anha sangka arba'ah minas salasa sangka kang telu, karena 4 ya, yang satu jelas tatadammanu tadi, yang 3 menetapi. Wa yalzamu an min salasa sangka kang telu albaka kang keri, yaiku as-samtu meneng ya, tanda-tanda orang yang uzlah dan mendapatkan pangkat itu lebih banyak diam, tidak ngecopres, tidak seperti zaman sekarang kalau ingin populer harus banyak bicara, menjadi pengamat lah ya, sampai-sampai Bang Ahmad ya kepepet dauman tempat, terlalu banyak pengamat. Bang Ahmadnya ya kehilangan tempat. Idla yata'atta, karena ora dadi kongang min aksarin nas sangka luwih akeh manungsa apa illa bil khalwati angin kelan nyepi wal uzlati lan pisah secara fisik. Ini untuk bagi para muridin yang mubtadiin. Fa in adhafa moko lamun nambahi to nambahaken ilaiha maring uzlah lan khalwah, 2 hal, khalwah dan uzlah, dari 4 hal tadi ya, diingat-ingat khalwah, uzlah, lalu ditambahi fa in adhafa moko nambahi so ilaiha maring khalwah lan uzlah sopal murid wong kang ngarepaken wusul ilallah ar-ruknaini ing rukun loro al-baqiyaini kang sisa karone, wa huma utai karone ruknaini al-baqiyani iku al-ju'u luwe, antara lain amalan-amalan wali abdal ini iku al-ju'u luwe wassaharulan melek bengi untuk zikir, untuk tafakur, bukan untuk melihat sepak bola. Wah, ini sudah digadaikan, ini gadaikan diganti dengan sepak bola sampai tahajudnya juga. Faqat hasil tempat hasil sapa murid ala kulliyatid dawa ing atas sakabehane tombo, ala kulliyatid dawa ing atas sakabehane tombo, wal tahaqala nyusul sapa murid yang semula masih mubtadi, pemula, karena dia sebagai salik dan murid, nyusul bi zumratil auliya klan kelompoke rombongane para wali, wal budala lan pira-pira wali abdal. Kalau 4 ini dilakukan, hadirin hadirat, mutakharijin mutakharijat, muridin muridat, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, para pemirsa yang mengikuti streaming dan lain sebagainya dimanapun berada. Alhamdulillah saya baru datang dari Singapura, Malaysia, terus tadi sebelum Jumat persis datang dari Samarinda. Nah, jadi alhamdulillah masih bisa ngaji walaupun sebelumnya payah ya. Memang ngaji Jumat saya usahakan tidak akan pernah libur, tidak ada kata libur ya. Ini ya, jadi alhamdulillah bi'aunillah Allah masih memberikan kesempatan kita terus bersambung, berhubungan, bermuamalah, khususnya dengan Imam Ibn As-Sakandari, dan diperkuat oleh Imam Ibnu Abbad yang merupakan syarah terbaik, syarah yang menjadi rujukan daripada syarah-syarah kitab hikam yang lain, termasuk kemarian khatam itu juga banyak terilhami oleh syarah yang sedang kita baca ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, kelanjutan daripada pertemuan kita, mujalasah kita, jalsah kita dengan para aulia,
yaitu kita sekarang menampilkan dawuhnya Nabiullah Isa alaihissalam yang sebelumnya sudah disebutkan sebuah hadis, tafakkuru sa'ah khairu min ibadati sab'ina sanah. Menggunakan akal fikiran kita, mengangan-angan, mentafakuri ciptaan Allah, karena kita butuh terus memperkuat ya iman dan keyakinan ini, karena iman dan keyakinan kalau tidak terus kita perkuat justru akan tergusur dan tergeser, akan larut dengan keadaan. Menggunakan akal pikiran kita untuk mengangan betapa kuasanya Allah dengan melihat, mengangan-angan ciptaan-ciptaan yang sangat luar biasa bagi kita. Bagi Allah tidak ada kata luar biasa ya, kata Allah menciptakan yang raksasa dan yang kecil sama ya. Karena luar biasa kalau itu dialamatkan kepada Allah, berarti kekuasaan Allah itu tidak biasa, bukan sifatnya. Karena apa? Luar biasa sesuatu yang di luar kebiasaan. Saya bisa terbang, itu luar biasa, karena biasanya jalan kaki ya. Tapi bagi Allah menciptakan hal-hal yang semacam itu bukan hal yang luar biasa ya, sudah sifat Allah seperti itu ya. Memberikan ilmunya ulama sedunia kepada seseorang, Allah kuasa. Ilmu sak dunya diberikan satu orang, Allah kuasa. Nah, itu harapan kita ya, ngaji ini agar bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang di luar daripada yang ada dalam kitab-kitab ini ya. Karena kalau kita ngaji kitab, berapa usia kita ini ya, tidak akan nyampe pada ilmu-ilmu yang tidak cocok. Jadi ngaji ini sarana untuk menarik, memancing ilmu-ilmu yang tidak bisa kita dapatkan melalui pengajian ya. Karena itu sudah janji Allah, ittaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kan pada Allah, wa yu'allimu, dan Allah akan mengajarkan, memberi ilmu pada kalian, ilmu yang tidak pernah kita kaji. Ini ya, yang begini-begini ini bagian kita. Kalau bagian yang dohir-dohir tidak nututi usia kita ya, tidak nututi. Seperti ilmunya Imam Sakandari, ilmunya Imam Ibnu Abbad, ilmunya Imam Abdul Asyarqawi, dan ilmunya ulama yang lain tidak nututi. Nabiullah Isa bin Maryam alaihima wa ala nabiyya assalam dawuh, bahagia sekali orang yang ucapannya selalu bernilai zikir. Ucapannya bagi yang mendengar kok mendekatkan kepada Allah, mengingatkan pada Allah, mengingat pada kekuasaan Allah. Ini bahagia berlipat-lipat. Sekarang kita banyak ngomong-ngomong dengan teman, kadang ngomong tidak terasa, ba'dal isya tiba-tiba lihat jam sudah jam 2, ngomongnya saling ganti ini. Setelah menyebut sepak bola Itali, lalu wah sekarang yang juara adalah mana? Argentina. Dan apal dengan pesepak bolanya, terus ganti lagi kan, tidak tahu-tahu sudah jam 2. Ini omongan-omongan yang tidak punya arti, omongan-omongan yang omong kosong, tidak akan membawa kedekatan, mendekatkan diri pada Allah. Jadi omong-omong itu harus bermakna, kira-kira yang diajak omong itu tersentuh. Ya. Jadi begitu memang. Makanya nanti dalam kitab Hikam juga ada disebutkan agar kita ini selalu bersama orang yang khaliyahnya ini membangkitkan ingat pada Allah.
Beliau melarang la tashabban la yunhidka halu wa la yadulluka 'ala Allah maqalu. Jangan kamu berteman orang yang perilakunya tidak membangkitkan untuk berwirid, bertakarrub, berzikir. Wa la yadulluka 'ala Allah maqalu, dan ucapannya tidak mengarah pada kebesaran Allah. Jangan cari orang yang selalu, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Bagi mereka yang ucapannya selalu bernilai zikir, bahkan orang yang mendengar pun akan mendapatkan manfaat. Wasabtu fikran, diamnya pun tafakkur. Ya. Kan ada istilah orang diam menenggelamkan. Ya. Orang pendiam itu justru bisa menenggelamkan, seperti air yang tidak ada riak-riak gelombangnya. Ini kebanyakan dalam ya. Yang terlalu banyak riaknya itu biasanya tong kosong ya, omdo, omong doang. Wanaduru ibrah, angan-angannya sebuah iktibar terus. Makanya ada hadis, dan ini disebut oleh Nabi Isa, inna aqyasan nas mandana nafsah wa amila lima ba'dal. Disebut orang yang paling cerdas, orang yang paling intelektual lah, itu orang yang selalu bisa mengontrol nafsunya. Karena nafsu itu Masya Allah, kita tidak terasa dibawa kemana, kok bisa terkontrol. Wong setan saja dalam gangguan kepada diri kita bagaikan aliran darah yang terus mengalir ke jutu, tidak terasa. Setan seperti itu, nafsu juga seperti itu. Loh, kok bisa dikontrol? Berarti ini orang betul-betul orang cerdas ya. Orang-orang yang limpat, cendekiawan. Lalu amal-amal yang dilakukan nanti, bukan untuk sekarang, nanti akan saya petik buahnya di akhirat. Adapun sekarang kok dapat, wah itu rembesan saja itu ya. Dan biasanya begitu, merembes ke dunia ini ya, akhirnya dunia akhiratnya dapat dia. Dunianya dapat rembesan ya, akhiratnya dapat pahala daripada ini. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib kalau tengah malam itu keluar rumah, di pelataran rumahnya, lalu melihat ke atas, itu tiap malam. Akhirnya beliau cerita, saya keluar ke halaman lalu melihat langit, melihat bintang-bintang, akhirnya bisa nembus ke aras pandangan ini ya, bisa nembus ke aras. Malakutas samawat bisa diterobong oleh beliau karena tafakkur seperti itu. Nah, tapi kita jangan langsung tiru setiap jam 2 keluar, nanti mencurigakan ini ya. Harus dulu lah, ada permulaan, ada apa, sehingga tahu oh gitu. Jadi dalam kita beramal, beribadah itu juga harus juga menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai oh ini baik kok, orang curiga tidak curiga terserah, bukan begitu. Kadang-kadang ada orang ingin mendapatkan kebaikan yang timbul dari perilaku-perilaku yang menjadikan orang salah paham. Sing dosa kono, saya ndak, saya malah dapat pahala. Iya betul, tapi Anda juga harus menjaga diri, jangan sampai orang lain menjadi. Kadang orang ngomong sembarang apa saja, lalu dijawab, diprotes, ada reaksi. Wah, saya malah senang reaksi ini, dapat pahala. Lo orang mereaksi itu karena kamu melakukan sesuatu yang memang mengganggu pikiran mereka, jadi tidak dapat pahala,
malah jadi fitnah. Ini orang belum bisa membedakan hal seperti itu. Nah ini ya, Ka'bil Ahbar pun menyatakan barang siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat nanti, tidak ada jalan lain, pilihannya perbanyak tafakkur, mikir-mikir ciptaan Allah. Langit kok berdiri tegak, tidak pernah ada kekhawatiran untuk runtuh atau bocor, tidak ya. Kita jalan keluar tenang, tidak aman, tidak pernah menyaksikan ya ragu-ragu atas kokohnya langit, tidak pernah. Padahal tidak ada gantungannya deh, tidak ada cagaknya lah dari bawah. Siapa ya? Ya kekuasaan Allah, Allah yang menciptakan semua itu. Dan kita jaminlah langit akan terus seperti ini sampai nanti hari kiamat. Ya, kalau bangunan-bangunan yang paling tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Bahkan setiap bangunan ada batas tahunnya, sekian tahun harus dibongkar. Sahabat Abu Darda yang terkenal itu, sahabat yang cerdas spiritualnya, sahabat yang titis dawuh-dawuhnya, ini pernah ditanyakan oleh pada istrinya, karena istri kan lebih banyak tahu daripada orang lain. Walaupun mungkin kekurangan istri tidak banyak tahu di luar apa yang dilakukan suaminya di luar, tapi lebih banyak. Makanya Sayyidah Aisyah itu banyak riwayat-riwayat hadisnya dari Rasulullah SAW. Bertanya, sahabat Abi Darda kok mendapatkan makom yang demikian mulia, apa sih amalannya, napa sih wiritane, saya ingin niru. Ternyata jawab istri, beliau itu yang banyak itu tafakkur. Sholat ya sholat, tapi tidak sholat sunat ya dilakukan, tapi tidak banyak seperti orang-orang ya. Wiridnya tidak banyak, tidak seperti orang-orang, tapi tafakkurnya yang paling. Dari tafakkur ini ya beliau akhirnya naik. Sama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau mendapat gelar As-Siddiq? Dan sepakat ulama umat Nabi besar Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj, banyak orang kafir Quraisy punya kesempatan untuk meragukan kembali ya, memurtadkan kembali orang Islam, karena kanjeng Nabi mengatakan, saya tadi malam dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa naik ke langit 7, bolak-balik datang dalam waktu semalam. Bahkan datang beliau selimutnya masih hangat. Berapa detik itu? Wah, ini orang kafir, wah kesempatan, orang tidak akan percaya, akan balik murtad. Dicobalah sahabat Abu Bakar, karena sahabat yang selalu menemani Rasulullah. Justru sahabat Bakar menyatakan, kalau itu yang diberitakan oleh Muhammad, jangankan hanya Isra Mi'raj, jauh lebih dari itu saya percaya. Loh, ini yang tidak dimiliki orang lain. Makanya ada riwayat menyatakan, lawuzina imanu Abi Bakar bi imani ahli dunya la rajaha imanu Abi. Andaikan imannya sahabat Bakar ditimbang dengan iman orang seluruh dunia, dijadikan satu, ditimbang dengan imannya, masih berat bebannya, tebalnya imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di sini tafakkur ya, banyak tadi ya, tafakkur menjadi mir'ah ya. Justru dengan tafakkur itulah kita makin mengenal keagungan Allah. Dengan tafakkur itulah ayat-ayat dan ciptaan Allah akan lebih kita kenal. Dengan tafakkur itulah nikmat-nikmat Allah, baik yang besar maupun yang kecil, yang jelas maupun yang samar, akan kita temukan. Dan akhirnya para muridin muridat ya, ini akan mendapatkan ahwal, makom-makom yang luhur. Dengan ahwal itu penyakit hati mudah akan tanpa ahwal sulit kita mengobati penyakit ya. Akhirnya kita bisa istiqomah dalam ketaatan pada Allah.
uzlah yang disebutkan oleh Kiai Musonef sudah jauh ya, uzlah yang ma'al fikrah itu yang disebut al uzlah ma'al fikrah ya, manafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhul biha midana fikrah. Maksudnya uzlah yang disertai fikrah itu mengandung 4 hal ya. Uzlah yang disebut oleh beliau mengandung 4 hal, dan 4 hal inilah aurat-aurat wirid-wiridnya para wali abdal, para kekasih Allah. Jadi kalau sampean ya kewalian itu tidak bisa didapatkan, maksudnya tidak bisa didapatkan, diupayakan ya, karena itu minallah. Tapi kalau wirid-wiridnya kita lakukan, pada akhirnya kita ini menjadi kandidat ya, menjadi kandidat itu. Jadi kewalian itu memang pilihan Allah, bukan atas ikhtiar kita. Kalau ikhtiar kita banyak akan orang dapat kewalian melalui wirid ya. Nah, tapi memang pilihan Allah lah. Allah memilih orang tersebut, orang itu akhirnya senang wirid. Al wirdu mansurul wilayah. Wirid itu ibarat lambang kewalian. Kalau ada orang kok suka wirid, berarti dia sudah memiliki lambangnya, tinggal SK-nya ya. Setelah SK pelantikannya. Loh, ada yang sudah dapat SK tiba-tiba dicabut kembali SK itu. Jadi wali yang kepecat itu ada. Jangan dikira kalau sudah wali sak terusin, enggak. Jadi mungkin kemarin wali sekarang bukan wali. Makanya kita harus cerdas, jangan tertipu. Ini wali ya, iya kemarin tapi sekarang lah. Kayak Bal'am itu, Bal'am bin Ba'ura itu kan wali, wiridnya al ismul a'zam. Kalau dia melihat atas tembus aras, catatan-catatan rahasia di aras dia bisa dapatkan. Tapi setelah dia tertipu ya dengan salah satu 3 tahta, harta dan wanita ya, tahta tidak mau dijadikan pejabat DPR, bahkan presiden tidak. Saya cukup mulia dengan ibadah saya, harta saya dicukupi oleh santri-santri saya, walaupun saya tidak kerja sudah lebih dari cukup. Tapi begitu disodorkan wanita yang full press body, yang mulus halus, tidak ada dempulannya, nah ini ya, jadi full press body ya. Seperti kendaraan kan yang halus mulus full press body itu, baru dia tertarik. Nah ini ya, akhirnya mau mendoakan celaka pada Nabi Musa alaihissalam. Begitu nyebut Nabi Musa, yang keluar dirinya sendiri, nyebut keluar sampai lidahnya ini menjulur ke bawah, sampai dicontohkan ya, famathalu kamathalil qad intan haru yalhas au tatrukuh yalhas. Kepecat dia dari walinya, kepecat. Jadi wali itu bisa dipecat ya. Nah, bukan jabatan Rois Am saja yang bisa dicepat. Qala syarih, qala Sal bin Abdillah At-Tustari, ngendika sapa Syekh Abdullah At-Tustari ini ulama sepuh, ulama pada abad ketiga ya. Sekarang kan abad ke-14 Hijriah, ini abad ketiga. Kira-kira kelahirannya pada tahun 200 Hijriah, ada mengatakan 201 Hijriah. Beliau lahir di kota Tustar. Kota Tustar itu termasuk kota terbesar di negara Khuzistan. Jadi ya sekarang mungkin sudah masuk wilayahnya ini Rusia atau Khuzistan ya, Persia lah, Persia. Itu pada abad kedua, tapi masuk abad ketiga beliau itu.
Ulama yang dulu sudah memperkirakan annasu kulum halka, dawuhnya manusia semua rusak. Padahal itu pada abad ketiga sudah ada illal amilun wal ankul halka illal alimun wal ankul maikal illal amilun wal amilun kulum halka illal mukhlisun wal mukhlisun fi khatar. Manusia semua mengalami terancam kerusakan kecuali orang berilmu yang mau ngaji, ya. Tapi orang berilmu pun mengalami ancaman, ya, kecuali mereka yang ikhlas, dan orang ikhlas pun masih dalam kekhawatiran karena godaannya itu macam-macam. Itu abad dulu lah. Kalau sekarang masuk abad 14-15 gimana lagi? Ini abad ke-3 sudah. Qala Sa'd bin Abdillah At-Tustari radhiyallahu anhu, istama'a dadi kumpul apal khairu kebagusan kullu yasbina khair fi hadil arba ing ikilah perkara papat. Istama'a al khairu kullu fi hadil arba. Istama'a dadi kumpul ngumpulaken al khaira ing kebagusan kullu khair fi hadil arba ing perkara apa khisalun, apa pira-pira tingkah. 4 hal itu khalwat dan uzlah, lalu somtu, lalu lapar, dan kalau malam jarang tidur. Untuk fi hadhihi arba'u khisal, apa papat pira-pira istama'a dadi kumpul apa khair kebagusan kullu khair fi hadhihi arba'i khisal indah ikilah perkara papat. 4 perkara ini menghimpun kebaikan seluruhnya, yaitu tadi uzlah, khalwat, lalu lapar, sering lapar, dan bangun malam, jarang tidur dalam rangka bertafakur. Wa bialan kelawan hadil arba soro dadi sopal abdalu wali abdal, dadi ku abdalan piro-piro wali abdal. Apa ikhmasul butun, siji ngosongaken weteng, ngotongaken weteng, wasomtulan meneng, tidak banyak bicara kecuali yang berguna dan bermanfaat, wal khalwatulan persepen, wassaharulan melek bengi. Jadi 4 hal inilah resep bisa masuk kandidat menjadi wali abdal. Wali abdal itu yang dirinya ada di beberapa tempat dan riwayatnya banyak, ada yang sahih, ada yang dhaif, ya. Lah untuk menjadi abdal ini 4 hal ini, ikhmasul butun, wassamtu wal khalwatu wassaharu, sering lapar, ya, lalu banyak diam kalau tidak berguna, lalu khalwat, ya tadi itu khalwat ini uzlah, ya khalwat yang ma'at tafakkur dan sering bangun malam, sering bangun malam. Ini 4 hal ini. Wa qala syair lan sapa syair wa jama'alan ngumpul syair ha ing arba khisal fi nadmi indam nadhamani syair. Ya man yarumu manazilal abdali min ghairi qasdin min hulil a'mali la tatma'anna fiha falasta min ahliya ilam tuzakhimhum alal akhwali. Baitul wilayati qasamat arkanahu sadatuna fihi minal abdali ma baina somtin wa tizalin daimi wal ju'u wassaharun nazihi wal ju'u wassaharun nazihu al-ali. Yaman hewong yarumu kang nejo sapa man manazilal abdal ing pira-pira pangkate wali abdal
min ghairi qasdin saking tanpa sejo minhu sangka man lil a'mali maring pira amal. La tatma'anna aja arep-arep temen sira fiha ing dalam amal. Falasta mengko ora ana sira ora niku min ahliya sangka ahline, bisa ke abdal ya. La tatma'anna aja arep-arep temen sira ing dalam abdal, falasta mengko ora sira ana min ahliya sangka ahline abdal. Illam tuzakhim lan ora desek sira melbu sira kanthi upaya. Illam tuzakhim lan ora desek melbu kanthi upaya hum ing abdal sapa sira hum ing abdal alal akhwali nisbara tingkai. Baitul wilayati utai omahe kewalian iku qasamat isbagi arkana ing pira-pira rukune baitul wilayah sapa sadatuna pira-pira sadah kita, bendoro kita, ulama-ulama kita fihi ing dalam fihi ing dalam mina abdali sadatuna fihi ing dalam baitul wilayah mina abdali saking wali abdal ma baina somtin tegese perkara kang ing dalam antarane meneng wakti zalenan uzlah daimin kang langgeng. Uzlahnya istiqomah, maksudnya tidak terus menerus tapi tidak terlalu lama, ada waktunya. Walju lan luwe wasahar lan melek bengi an-nazih kang bersih, melek bengi yang bersih ya, bukan nafsu al-ali kang luhur. Jadi jelas sampai dinadhamkan oleh ulama-ulama bahwa aurat-auratnya untuk menjadi abdal, maksudnya untuk menjadi kandidat wali abdal itu 4: diam, uzlah, lapar, dan senang bangun malam ya, untuk ibadah lah, untuk tafakkur khususnya. Masalah abdal ya, ini memang harus kita ketahui, memang banyak orang-orang yang anti, termasuk Wahabi dan sebagainya, tidak percaya abdal. Bahkan padahal banyak hadisnya ya, banyak hadisnya, terutama kewalian abdal. Hadis-hadis tentang kewalian abdal itu banyak yang sahih walaupun juga ada yang dhaif. Hal ini tidak dipercaya oleh Imam Ibnu Taimiyah dan para pengikut-pengikutnya, termasuk Wahabi-Wahabi. Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh pernah menerangkan bahwa keterangan tentang abdal, wali abdal, banyak hadis-hadis yang menerangkan, antara lain hadis yang sahih, juga ada hadis yang tidak sahih, tapi ada yang sahih ya. Termasuk wali kutub ini ada qaulul asar yang menerangkan tentang kepangkatan, tingkatan-tingkatan makom wali kutub. Wali kutub ini yang ada di kutub utara, kutub selatan, jadi jagat 4 ini dijaga oleh wali kutub. Termasuk dulu Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk contoh yang gampang. Ada wali ghaus, ini pimpinan. Ada wali ghaus. Ini diyakini oleh kelompok-kelompok sufiyah, ada wali ghaus ini, sebagaimana keterangan Imam Ibnu Hajar. Lalu Imam Murtadha Az-Zabidi yang mensyarah kitab Ihya ya, kitab Ihya kan disyarah oleh Imam Zabidi 10 jilid, Ithaful Muttaqin ya, Ithafu As-Sada Al-Muttaqin, itu bisa dilihat di jilid ke-8. Setelah beliau menerangkan tentang dauhnya Imam Ibnu Hajar, beliau lalu menyatakan bahwa
keyakinan Ibnu Taimiyah yang membatalkan hadis-hadis tentang wali abdal tertolak. Karena Ibnu Taimiyah tidak mengakui ada hadis yang menyebut wali abdal, tapi ternyata ada hadisnya. Ya. Ini jawaban dari Imam Murtadha Az-Zabidi yang mensyarih kitab Ihya, yaitu Hafuz Sada Al-Muttaqin. Imam Suyuti Al-Hafidh dalam kitab An-Nukat Al-Badi'at menerangkan hadis-hadis yang menerangkan wali abdal itu sahih. Itu Imam Suyuti Al-Hafidh yang diakui banyak. Seorang tokoh Wahabi, Nasiruddin Albani, yang banyak menolak, termasuk tahlil, talqin dan sebagainya, ya pimpinan Wahabi. Tapi kalau beliau menyebut Imam Suyuti atau kitab-kitab karangan Imam Suyuti, dia angkat tangan, hormat, ya, hormat pada Imam Suyuti. Imam Suyuti menyatakan hadis-hadis yang menerangkan wali abdal itu sahih. Bahkan beliau mengumpulkan secara tersendiri hadis-hadis yang menerangkan wali abdal, ya, dikuati dengan torikoh-torikoh dan sanad-sanadnya. Setelah beliau menyatakan bahwa hadis-hadis tentang wali abdal itu banyak dan